selama 2 tahun lo nganggep Raybong tuh partner seperti apa? Dan gue juga sempat ngeliat interview dari DJS Movie ya. Lo katanya pengen vakum dari dunia entertainment. Gue pengen bilang banyak terima kasih buat fans-fans yang di luar sana yang udah support kita selalu. First, banyak banget nih yang nanya kan. Mungkin banyak juga yang penasaran teman-teman DJS lovers yang selalu nungguin kita sama 2 tahun dan juga udah nontonin kita terus di depan TV, setia nontonin kita dan support kita di media sosial. Sekarang kan udah selesai nih. Terus juga DJS The Movie kan udah selesai juga nih, San. Iya, udah tayang. Nah, lo gimana? Lo ada plan ke depan gak untuk shoot atau gimana? Gue plan ke depannya masih belum tahu. Tapi ya yang penting sekarang kan DJS The Movie udah keluar. Terus ya kita lihat dulu hasilnya kayak gimana ya kan. Tapi so far so good. Yes, kan? Itu keren banget sih. Keren banget ya. Keren banget, hasilnya juga bagus banget. Jadi kayak tapi plan ke depannya masih belum tahu kayak gimana. Oke, berarti memang belum ada kayak lu dapet tawaran gitu? Iya. Atau gimana? Kayaknya ada gimana ya cara ngomongnya ya. Tapi kayak istirahat sih gue. Lebih kayak ke istirahat gitu. Nanti baru gue masih belum tahu apakah gue mau ngambil lagi atau enggak gitu loh. Oke, tapi Iya. kalau untuk jangka panjangnya, lo bakal mau ngambil film atau sinetron atau memang pengen Masih belum tahu. Mungkin kayak gue bakal kerjain yang kecil-kecil kayak. Siapa tahu gue bisa bikin YouTube channel kan? Iya kan? Bukan siapa tahu gue bisa, lu memang bisa. Bisa ya, iya. Siapa tahu gue bisa lah. bikin YouTube channel atau apapun yang bisa gue kerjain gitu kan? Iya. Iya, there's a lot of things to do soalnya. Benar-benar, itu pasti lucu loh kalau lu buat. Iya kan, bayangin hello. Iya. Good morning. Gue pengen loh masuk ke YouTube channel lo kalau lu buat. Masa? Oke. Jangan lupa undang ya ntar kalau lu Iya, buat ntar ya. gue undang ya. Oke. Terus, how about your school? My school, oke, ini baru gue baru selesai ujian. 3 minggu gue ujian. Lumayan berat. Ujiannya banyak ternyata, gue sampai pusing kepala gue. Wow. Iya, terus ya semoga doain aja gue masuk I don't know, international school. Wow. Iya, international school and then school. School. Pelajaran apa yang lo paling suka? Gue tebak dong, gue tebak. Oke, coba tebak. Lo paling suka pelajaran bahasa Inggris? Iya, one of them, yes. Terus ada berapa nih kira-kira? Dua ya. Dua ya? Or 3. Oke, gak apa-apa ya, gue tebak ya. 3 ya. IPS Yup. sama apa ya? Yang mungkin ini bahasa Indonesia mungkin. Enggak. Gua tahu lu nggak suka membaca. Ini apa? Pelajaran olahraga. Enggak. One word is art. Oke. Art. Anything's not art. Oke. Iya. Jadi mungkin kayak kalau di Indonesia kayak seni gitu, seni budaya gitu Yep. mungkin ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal sekolah, gue dengar di beberapa media mungkin ya, dan gue juga sempat ngeliat interview dari DJS Movie ya. Lo katanya pengen vakum dari dunia entertainment. Kayaknya bukan vakum deh. Kalau dibilang tuh kayak bukan vakum deh. Maksudnya gue mungkin masih mengerjakan hal-hal, gue pasti masih mengerjakan itu kan. Masih banyak hal yang bisa gue lakuin dan gue nggak sepenuhnya hilang gitu loh. Tapi gue emang kayak gue sekolah gitu. Gue sekolah tapi gue masih bisa ngerjain hal-hal yang lain juga gitu. Tapi lu berarti nggak bakal main kayak film atau sinetron dan lain-lainnya gitu kan? Masih belum tahu sih gue. Masih belum tahu, berarti Masih kayak plan-plan juga soalnya. Tapi yang paling kayak right now is just like I'm going to school gitu. Kita ngomongin soal DJS deh. Kita belum sepenuhnya nih ngomong DJS. Oke. Gue jujur ya. Ini gue jujur, bukan maksudnya buat konten segala macem. Selama kita 2 tahun ini, kita kan sebagai karakter kita masing-masing ya. Artinya kayak kita nggak bisa luput dari karakter kita. Dan kita memang kayak, ya bisa dibilang selama 2 tahun itu memang itu karakter kita kan. Iya, kayak nyatu banget sama diri kita. Itu nyatu banget. Jujur, sampai sekarang ini gue masih belum bisa lepas banget dari Beben lo. Kayak lo ngerasa dia masih di diri lo gitu? Iya, itu secara nggak sengaja.
Iya. Itu memang natural kayak begitu, dan gue nggak kontrol itu loh, San. Iya. Ada waktu itu gue sempat ketemu acting coach, salah satu acting coach yang bener-bener ternama di Indonesia dan mungkin udah sampai ke luar negeri juga. Artis-artis luar negeri yang di coach sama dia. Dia bilang aktor dan aktris yang pintar itu adalah yang bisa keluar masuk karakternya. Kalau menurut gue ya, gimana ya, setiap orang tuh beda-beda loh, San. Iya. Kayak kita nggak bisa kontrol itu semua, karena kan itu sesuatu yang ada di dalam jiwa kita. Iya. Gue nggak tahu ini gue salah apa benar, dan mungkin kalau teman-teman ada yang tahu boleh komen juga. Maksud gue kayak, Tapi gue ngerasa juga kayak gitu sih, J. lu juga kayak Gue gitu? juga kayak gitu sih. Gue masih kayak belum ngerti gimana cara gue keluar dan masuk ke dalam karakter gue ini. Yang bener kayak lu bilang, selama 2 tahun ini gue gak nyaman. Dan kayak kita pagi syuting, kita pulang malam, kayak kita gak punya waktu buat diri kita sendiri. Kita gak tahu cara kenal diri kita sendiri, ya kan? Tapi jadi kayak setelah gue selesai nih, gue juga harus beradaptasi juga dulu. Kayak, oh ya ini gue ternyata hidup gue tuh sebenarnya kayak gini loh ya. Dan kalau misalnya lo ngomongin soal karakter gue ya, mungkin gue rasa masih di diri gue. Dan gue masih kayak belum tahu gimana cara keluarin yang gitu loh. Tapi kalau lu persenin, lu bisa bilang berapa? I think 50% Serius? serius. 50%? Iya, 2 tahun, J. Kayak literally gue pagi syuting, terus malam. Oke, gue ngerti sih, gue juga ngerasa itu. Bahkan Iya. pas gue pulang, gue pulang aja gue bengong. Itu ada kayak semalaman gitu, gue kayak, ini sebenarnya Jevan tuh kayak gimana sih? Iya, gue juga di Demi sini. Tuhan, gue nggak bohong. Gue juga kayak gitu soalnya. Kayak gue nggak ngerti ya gimana cara ngebalikin. Ya udah, kembali lagi seperti Jevan yang dulu. Kita nggak seperti orang yang sama kayak 2 tahun yang lalu. Iya. Kita pasti berubah gitu loh. Jadi gue masih kayak bingung gitu loh. Lu bingung gak sih? Gue bingung. Gue masih bingung. Kalau menurut lu solusinya apa ya? Kalau gue masih belum menemukan ya. Tapi kalau misalnya kayak lu bilang, lo nanya masih ada nggak di diri gue bilang gue masih. Karena gue masih belum keluar. Tapi gue rasa solusinya kayaknya lebih kayak, pasti kan kita tahu apa yang kita mau nih. Kita udah nggak syuting ya kan? Iya. Gue kayaknya lebih kayak ngeluangin waktu buat diri gue sendiri lagi aja sih. Kayak apa yang sebenarnya gue mau, apa yang sebenarnya gue rasa gitu loh. Lebih mengenal, karena selama 2 tahun ini gue nggak kenal diri gue. Iya, bener. Karena gue nggak bisa kayak bolak-balik gitu loh, bener-bener satu stuck. Betul. Nggak segampang itu sih. Nggak segampang itu. Lu ngomong kayak gini gue jadi mikir, tau gak sih? Iya. Kayak gimana ya caranya? Gue kayak Iya, gimana ya caranya? Enggak, maksud gue kayak, ini gue baru bilang ke lo. Lo pertama yang tahu lo. Serius, jadi maksud gue kayak, gue juga bingung gue kayak gimana gitu loh. I think it needs time sih sebenarnya. Jadi kayak lebih beradaptasi lagi nggak sih kayak kehidupan lo yang sebenarnya seperti biasanya itu? Kalau gue rasa sih kayak gitu ya, kayak lebih beradaptasi aja lagi gitu loh. Tapi tuh gue pernah kemarin. Ah. Gue pernah, jadi ceritanya gue lagi let's say practice juga sama teman-teman juga kan. Gue lagi acting nih kan. Terus pas gue salah dialog, gue tiba-tiba di beben gue keluar. Sumpah kayak langsung, ngerti gak sih? Gimana sih? Sumpah. Oh my god. Sumpah. Memang kayak udah nyatu, gila. Memang udah kayak menyatu banget. Wow. Tuh. Padahal kita acting maksudnya bisa membedakan gitu ya. Tapi ini bener-bener yang kayak keluar secara alami gitu. It's because it's from our heart. Kita maininnya kan dari hati kita. Iya kan, emang dari dalam diri kita sendiri gitu loh. Iya sih. Iya kan, jadi makanya kenapa kita bisa kebawa dan segala macam, karena kita bener-bener into the character gitu loh. Bener. Iya. Apalagi 2 tahun kan. Iya, 2 tahun tuh lama loh, gila. Bahkan itu nggak sebentar, sumpah. waktu itu nggak terasa, tiba-tiba kayak gila ya. Gue tuh awal kali syuting di Jazz tuh 2 tahun yang lalu loh. Iya. Kok waktu cepet banget ya jalannya ya. Gila sih. Tapi kalau kita bahas dari yang tadi, lo kangen gak sih? Enggak, gue lagi kepikiran justru kayak awal-awal syuting yang awal loh, Iya. kayak
gila suasananya, semuanya tuh gue masih bisa feel dan gue rasa. Gila sih, masih terasa. Kangen gak sih? Kangen sih gue. Tapi gue kangen yang awal-awal. Awal-awal seru banget. Awal-awal tuh Seru banget. Wow. Gue kayak gak nyangka aja gitu loh sampai di titik ini sekarang. Iya benar-benar. Tapi ini semua menurut gue bukan cuman karena apa ya, potensi kita doang yang ngebuat kita seperti ini. Ada teman-teman di luar sana, satu Indonesia yang selalu support kita, nontonin terus dan juga tetap setia nontonin kita dan support di media sosial. Itu maksudnya kayak gila, mereka juga se-effort ini loh. Ya nggak sih? Lo pernah ngebayangin nggak sih kayak kalau di posisi mereka tuh mereka selalu nonton selama 2 tahun dan stalking IG kita, komen, like. Ada berapa ribu orang itu, berapa ratus ribu orang yang selalu setia, bahkan berjuta-juta. Gila ya? Hebat sih sebenarnya. Gue jadi mikir banyak loh, sumpah lo ngomong kayak gini gue jadi kayak bener-bener kayak deep gitu loh, deep thoughts gitu loh. Ya, karena kita nggak pernah ngomongin ini. Kita nggak pernah sama sekali. Kita nggak pernah ngomongin ini. Kayak tiba-tiba yang kayak oh iya ya ternyata kayak perjuangan kita tuh udah selama itu loh ya. Tapi gue masih belum bisa move on sih dari DJS sebenarnya. Kayak vibe-nya dan segala macam halnya itu tuh masih kayak memori banget buat gue gitu loh. Gue juga sih. Kayak gue pertama kali syuting sinetron yang bener-bener selama ini, dan fansnya yang bener-bener kuat banget, mereka hebat-hebat banget, yang bener-bener kuat kayak waktu DJS rentingnya turun atau gimana, mereka tuh kayak bener-bener berjuang untuk nonton terus gitu loh. Itu kayak keren banget effort mereka. Sebenarnya terima kasih sih. Gue pengen bilang banyak terima kasih buat fans-fans yang di luar sana yang udah support kita selalu. Karena pastinya tanpa mereka kita nggak bakal kayak gini, kita nggak bakal di sini sekarang, J. Bener-bener. Jadi kayak mereka yang bener-bener ngeluarin effort, yang selalu nonton setiap hari, yang selalu mantengin kita di TV, yang selalu suka sama kerja keras yang kita udah lakuin semuanya. Pasti ya terima kasih banyak untuk kalian semua. Sudah banyak meluangkan waktu kalian untuk nonton kita semua. Tanpa mereka tuh kita nggak bakal kayak begini loh, Zan. Iya. Nggak sih? Iya. Selama 2 tahun, lo nganggep Raybong tuh partner seperti apa? Partner yang baik sih. Partner kerja yang baik. Kayak misalnya misalnya kita satu set nih. Kita nggak perlu ngomong apa yang maksud pendapat kita kayak gimana. Kita bisa ngeluarin langsung kayak apapun yang kayak dimaksud dari satu sama lain gitu loh. Jadi kayak memang nggak perlu ngomong dan diskusi lagi. Nggak perlu ngomong dan diskusi, kita semua udah pada ngerti apa yang sebenarnya, apa yang kita mau di satu adegan ini gitu loh. Jadi kita bisa mainin langsung. Ada nggak sih kayak diskusi dan maksudnya kayak obrolan yang memang kayaknya harus itu tuh disinar sama Raybong? Mungkin scene yang berat kali ya. Kalau gue tuh biasanya kalau scene yang berat biasanya kayak gue lebih kayak mendalami aja kali ya, kayak gue fokus sama diri gue nih oke, di adegan ini gue harus kayak gini. Jadi gue masukin emosi gue. Dan itu selebihnya ya yang kayak gue bilang, kita mainin sendiri dan akhirnya keluarnya ya bagus gitu. Jadi kayak apa yang kita mau tuh sebenarnya ya emang nanti bakal keluar di satu adegan itu juga. Gitu loh. Kalau diskusi mungkin sama Mindrayanto atau sama siapa namanya, direktur sama yang lainnya juga gitu kan. Paling diskusinya kayak kecil-kecilan gitu aja. Kayak kalau adegan yang besar tuh kayak emang udah ngerti gitu loh. Tapi kalau gue denger cerita dari lo sama Raybong tuh memang partner yang luar biasa sih, gue bilang. Really? Thank you. Ya kayak ya lo tanpa ngomong aja tuh udah ngerti satu sama lain gitu loh. Kayak pastinya kalau romantis, kalau misalnya ada scene romantis pasti harus kayak discuss dulu nggak sih, harus nanti pas gini gue dialognya nanti pas gini kayak begini ya. Dan lo nggak perlu discuss, itu keren sih. Ya mungkin kalau gue rasa karena gimana ya, kita udah lama juga kerja bareng kan.
Jadi pasti kayak adegan-adegan romantis juga pasti kan udah banyak aja ya. Jadi emang ya itu ya emang kita udah tahu dari satu sama lain tuh ya kayak seperti itulah. Emang udah tahu kayak gimana gitu loh. Tapi kalau untuk kenal Raybong lu baru pertama kali di Jazz?